saya konferensi nasional ini sangat berguna untuk memperkaya khasanah kami. Kita bisa memahami apa pemikiran dari perumus undang-undang dan bagaimana pandangan para akademisi terkait rancangan undang-undang hukum acara pidana ini. Indonesia sedang bergerak menuju sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada hak asasi manusia. Pada 15 Juli 2025, ratusan akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa berkumpul di gedung AG Pringgodikdo dalam sebuah konferensi nasional untuk berbagi gagasan, berdiskusi, dan merancang masa depan hukum pidana Indonesia. Dibuka dengan semangat kolaborasi, konferensi ini menghadirkan pemikiran-pemikiran progresif dari para tokoh terkemuka membahas KUHP baru, reformasi KUHP, hingga integrasi keadilan restoratif. Antusiasme pun terlihat dari peserta dan presenter yang hadir mempersembahkan hasil risetnya dalam berbagai kelas paralel membahas hukum dari berbagai sudut pandang. Bukan sekedar forum akademik, tetapi ruang tumbuh bagi ide, solidaritas, dan semangat perubahan. Di sela diskusi, ada gagasan, ide, dan harapan bahwa masa depan hukum pidana Indonesia ada di tangan kita semua. Jadi, politik hukum dalam pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia ini, saya kira harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan juga tidak hanya fokus pada peraturan prosedural mengatur terkait dengan kewenangan lembaga penegak hukum, tapi yang lebih penting adalah politik hukum, pembaruan hukum acara pidana itu harus diarahkan kepada penguatan partisipasi publik. Ya. KUHP itu tidak hanya soal kewenangan aparat, tapi juga kewajiban negara untuk menjamin proses peradilan yang adil dan modern. Ini yang harus didorong, mengingat diskursus di publik tentang KUHP ini sangat elit dan diwarnai dengan perebutan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Harusnya pemerintah dan DPR itu tegas. Dalam konteks ini, pembaruan KUHP itu harus diarahkan untuk menjamin keadilan, memastikan orang yang bersalah dihukum secara proporsional dan yang tidak bersalah jangan sampai dihukum oleh negara. Ya, yang pertama ketika kita bicara berkeadilan, tentu saja harus memperhitungkan hak-hak dari para pihak. Ya, ada terdakwa, ada tersangka atau terdakwa, ada saksi, ada korban juga. Nah, ini mereka harus diperhatikan sungguh-sungguh bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan due process of law, perlakuan yang berkeadilan, dan semua tetap beraras pada hak asasi manusia. Oleh sebab itu, di dalam setiap misalnya yang penting ada upaya paksa. Upaya paksa itu harus jelas landasannya dan kemudian dilakukan beberapa dilakukan dengan izin dari pengadilan. Ini adalah untuk memastikan ada judicial scrutiny sehingga kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan maka bisa dibawa ke pengadilan. Nah, disinilah kita melihat bahwa ada upaya pengadilan yang diperlukan sebelum adanya upaya paksa, tapi ada juga yang dilakukan setelah upaya paksa yaitu melalui pra-peradilan. Nah, harus dipastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang akan dirumuskan dalam KUHP itu sudah mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dan juga dilandaskan pada ketentuan yang pasti dan berlandaskan pada HAM. Di dalam pembaharuan KUHP itu tidak bisa dilepaskan dari pembaharuan ide dasar yang ada di dalam KUHP nasional. Karena KUHP itu pada hakikatnya adalah hukum pelaksana daripada hukum pidana material. Artinya adalah KUHP harus menegakkan ya, daripada konsep ide dasar yang ada di dalam KUHP nasional. Oleh karena itu, apa yang diatur di dalam KUHP mestinya adalah merupakan sustainable reform gitu ya. Jadi sustainable kebijakan, pembaharuan ide-ide yang dibuat di dalam KUHP nasional yang itu kemudian dituangkan di dalam KUHP begitu. Acara ini acara yang sangat diperlukan dan relevan mengingat kita sedang berada dalam masa pembahasan perubahan undang-undang KUHP dan
masukan dari ahli, mereka yang sehari-harinya memang berkutat dengan hukum pidana itu sangat dibutuhkan dan harus didengarkan juga oleh DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Di akhir acara, terdapat momen yang dinantikan oleh para peserta, yakni pengumuman Best Paper. Ini merupakan hal yang baru bagi saya dan juga topiknya juga baru karena RKUHP 2025 sendiri baru dibahas kemarin waktu bulan Maret. Jadi ini kan topik yang baru yang jarang juga dibahas. Saya bisa melihat berbagai perspektif bagaimana kita bisa memformulasikan khususnya RUU rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik dari segi integrasinya ataupun penyesuaiannya dengan KUHP baru nanti. Sehingga tentunya yang memberikan dampak yang sangat besar, kita bisa memahami apa pemikiran dari perumus undang-undang dan bagaimana pandangan para akademisi terkait rancangan undang-undang hukum acara pidana ini. Eventnya sangat bagus, semoga selanjutnya bisa diadakan lagi dengan skala yang mungkin lebih besar. Terima kasih. Kegiatan ini menjadi sebuah kontribusi nyata bagi pembaruan hukum pidana yang lebih adil dan relevan bagi Indonesia hari ini dan masa depan. Sampai jumpa di konferensi selanjutnya dengan semangat yang lebih besar dan komitmen yang lebih kuat untuk keadilan. Asmar Hupiki bersama bersatu berhasil.